Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumaha kabarna ibu-ibu? Alhamdulillah. Sasok kayak ibu-ibu. 2 bulan ibunya kita tidak bersua. Oh, kemana awalnya? Alhamdulillah. Sebelahnya nyampe ya. Soalnya asal kurus itu. Iya bu ya. Oh kurus bu ya? Tinggal kita. Ya nanti saya kirimkan lagi bu. Mikirin Palestina bu ini. Ya, Yang tadi itu tapi terbiasa. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa kumpul dan bersama lagi di kajian kita di hari Rabu ke-3 di bulan November. Dan hari ini kita akan lanjut ke halaman 119 Yang merah. masih tentang sikap kita sebagai seorang laki-laki kepada seorang wanita. 119. Sekarang nomor 34 bu ya. Cara bergaul dengan wanita. Kemarin itu kita dua kali pertemuan bu ya. Ketiga sama keempat. Yang merah, yang ungu 165, yang merah 119. Nomor 34 bu ya, cara bergaul dengan wanita. Seperti biasa diawali dengan ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-19. Boleh? Sudah itu? Hadis aja tuh. hadis 100. Abi Hurairah. Sudah lewat berarti. Hadis tentang orang yang paling beriman. Orang yang paling terhadap istrinya itu ya. Oh, berarti halaman 121 bu ya, yang buku merah bu ya. Yang akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim al-biru at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Baik bu, nomor 6 bu ya. Nomor 5 sudah berarti bu ya. Yang akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Kesempurnaan orang beriman pada imannya adalah ketika memiliki akhlak yang baik. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang baik kepada perempuan atau kepada istrinya. Ya, kata Nisa, kata Imro'ah, kata Jawaz itu tergantung dimaknainya apa. Kita lihat kalimatnya. Baik bu, berarti kita di 6 ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ada hadis yang mengatakan bahwa yang paling banyak masuk surga itu dari golongan manusia karena satu, takwanya, yang kedua adalah karena baik akhlaknya.
kita sepakat bahwa ketakwaan itu memang lebih bicara hablum minallah gitu. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bicara akhlak, maka itu lebih kepada hablum minannas. Bahkan ada satu keterangan yang cukup panjang hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan betapa ibadah hablum minallah itu menjadi tidak ada artinya ketika kita menyampingkan hal-hal yang menyangkut urusan hablum minannas. Jadi sholat malam, saum sunnah, sedekah, dan amal-amal yang lebih kepada hablum minallah itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai ketika persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan hablum minannas itu tidak berjalan dengan baik. Maka akhlak ini menjadi salah satu alat ukur keimanan seorang yang beriman kepada Allah, dan ini mencerminkan orang ini baik atau tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa memang Rasulullah itu termasuk, kalau kita bicara sebagai umatnya beliau, hampir di berbagai sisi beliau itu memiliki keunggulan atau kelebihan, dan keunggulan atau kelebihan beliau memang tidak ada bandingannya. Maka kalau kita ingat kepada apa yang menjadi tugas pokok atau utamanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah diutamima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apalagi di zaman seperti sekarang ya, yang namanya akhlak itu sudah mengalami kemunduran yang amat sangat luar biasa. Satu yang hari ini mungkin agak jarang orang memiliki, walaupun juga masih banyak atau tidak sedikit juga orang yang masih memilikinya, yaitu apa Bu? Sifat malu. Jadi hilang rasa malu ketika melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Apalagi mereka yang tidak punya rasa malu itu memviralkan, mempublish, menyebarluaskan perilaku yang tidak baiknya itu kepada umum, karena ingin terkenal, sehingga kemudian orang-orang yang model-model kita ya, yang sudah berusaha untuk selalu ada di jalan yang lurus, ada di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa resah, merasa gelisah. Dan memang ketika kita melihat ada orang-orang yang masih berperilaku tidak baik, yang harus kita kedepankan justru saat ini adalah apa? Kasihan. Kata Nabi, jangan kamu membenci orang yang berbuat dosa, jangan kamu membenci orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia melakukan itu boleh jadi karena tidak tahu, boleh jadi karena dia dalam kondisi yang sedang tidak stabil ya, banyak yang dipikirkan, banyak yang dihadapi. Karena respon setiap orang ketika dihadapkan kepada suatu masalah itu berbeda-beda. Ada yang tetap tenang, tapi ada yang panik, ada yang lebih dari panik. Jadi seperti orang yang kehilangan pegangan hidup. Sehingga banyak orang yang
sampai pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol karena emosinya memang sedang tidak bisa dikendalikan. Kita masih ingat Bu, ketika kita sampai kemudian terpancing amarah, apa yang dilakukan? Diam. Jangan melakukan apa-apa, diam. Kalau dia masih ngegolak, wudu. Karena amarah itu api, dan api itu hanya akan padam dengan air. Bagaimana kalau sudah wudu masih juga panas? Sholat sunat 2 rakaat. Bagaimana kalau masih panas juga padahal sudah sholat? Banyak istighfar. Masih panas, oke, udah pergi tinggalin aja. Tapi tinggalinnya jangan jauh-jauh. Atau jangan ditinggalin selama-lamanya. Daripada kemas, saya mau lompat indah aja. Jangan. Karena tidak sedikit orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup karena saking beratnya menghadapi kesulitan. Padahal kita banyak belajar, kesulitan itu justru seharusnya membuat kita menjadi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih ingat Bu, panggilan Allah kepada hambanya itu ada 3. Masih ingat Bu? Apa saja coba? Ini kan majelis taklim al barokah, bukan al barho. Panggilan Allah kepada hambanya itu satu terkait dengan urusan ibadah. Bisa sholat, bisa haji umroh, bisa perintah-perintah Allah yang terkait dengan urusan-urusan ibadah. Yang kedua, panggilan Allah kepada hambanya itu datang ketika musibah itu terjadi. Kenapa saya ditimpakan oleh Allah masalah ini, masalah itu? Allah ingin dengan masalah itu saya datang kepada Allah. Karena saya panggil kamu dengan ibadah, kamu nggak datang-datang. Sudah Allah panggil kita dengan musibah. Datang nggak nih ketika dikasih musibah? Ternyata nggak datang juga. Datang panggilan ketiga dari Allah. Maut. Nah, ini mas sudah harus diberesin jika Allah tadi. Sudah bebal. Nah jadi ketika ada musibah atau kesulitan itu, sesungguhnya Allah sedang ingin kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis, dan ini buat saya oleh-oleh terakhir dari almarhum Ustaz Tatangnya. Beliau sampaikan satu hadis, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain bi ghairil fardh. Apabila sudah terasa berat urusan salah seorang di antara kamu, maka ruku'lah 2 rakaat. Yang ruku itu tidak termasuk wajib atau tidak termasuk perkara yang wajib. Apa maksudnya di sana, Bu? Salat sunat 2 rakaat. Jadi kalau saya sedang menghadapi satu masalah yang masalah itu membuat saya ham itu kan berat, bikin nyesek, terus pokoknya mah gak enakan ya pula. Idza hamma, kan ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ham. Jadi idza hamma, ketika datang satu kondisi yang kita merasa berat dengan urusan yang sedang kita hadapi itu, falyarka rak'atain bi ghairil fardh, maka hendaklah kalian ruku 2 rakaat. Nah, sholatnya kita bisa namai sholat sunat syukur wudu, sholat sunat mutlak, sholat sunat yang terserah ibu mau kasih nama. Yang pasti jadikan sholat sebagai solusi menghadapi masalah itu. Karena Allah dalam Al-Quran menyebut bahwa sholat itu tidak hanya punya fungsi sebagai sebuah kewajiban seorang hambanya kepada Allah,
Tapi sholat itu juga bisa berfungsi sebagai solusi ketika si hamba itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Atau langsung dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as. Semuanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan pahala sabar itu lebih berat daripada pahala syukur. Pahala syukur itu besar pahalanya, tapi kalau ditimbang dengan pahala sabar jauh lebih berat. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Enggak ada hitung-hitungannya Bu pahala sabar. Terserah Allah. Jadi yang paling berat itu sebetulnya sabar. Karena syukur mah berhubungan dengan yang enak. Tapi kalau sabar yang enggak enak. Ada cara Allah menghapus dosa seorang hamba bisa melalui berbagai macam cara. Tapi kalau si hamba itu dihapus dosanya melalui amal-amal kebaikan yang dilakukannya, rasa-rasanya Bu, kebaikan itu terlalu sedikit untuk menebus dosa dan kesalahan. Karena lebih banyak dosa daripada kebaikan. Maka cara Allah menghapus dosa seorang hamba itu adalah diberinya si hamba itu musibah. Tertusuk duri saja itu bisa menjadi kifarat atas dosa yang dilakukan. Tertusuk duri, komo kabom. Jadi cara Allah menghapus dosa seorang hamba itu salah satunya adalah melalui musibah, melalui beratnya orang yang menghadapi pekerjaan, melalui penyakit yang diderita. Pokoknya melalui hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi disitulah Allah sedang mencuci, menghapus dosa. Maka apa yang harus dimiliki oleh orang yang sedang ditimpa musibah itu? Sabar. Sabar teh apa cimbu? Ridho, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kan ada nasihat 4 nasihatnya itu Bu. Perjalanan yang kita sedang jalani ini diibaratkan kita ini sedang berada di sebuah samudra atau lautan yang sangat luas. Sudah masa muda dan lautannya terluas, terus dalam lagi Bu. Maka yang kita perlukan adalah perahu. Tapi perahunya harus perahu yang kuat. Tidak boleh perahu yang ketika ada jangan badai, jangan topan, angin sudah lagi wah cilaka Bu. Maka perahu yang itu adalah kita harus kuat, harus kokoh, harus angguh. Maka modal dalam hidup yang bisa membuat kita kuat, kokoh dan tangguh itu adalah 2. Satu namanya iman, 2 namanya ilmu. Selama masih ada iman dan terus ditambah ilmu kita, maka kuat hidupnya. Karena melalui iman kita akan dikuatkan oleh Allah. Orang yang beriman itu identik dalam hidup hanya melakukan kebaikan. Dalam Al-Quran banyak kita temukan allazina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka selalu dalam amal-amal yang baik. Maka terbimbing hidupnya untuk selalu ada dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu lah yang membuat saya, ibu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Yaj'al lahu furqana. Allah akan jadikan untuk orang-orang yang ada imannya furqana. Apa furqana itu? Pembeda. Jadi akan nyata, jelas, nampak di hadapannya. Ini yang harus kamu lakukan, jangan yang ini. Itu ilmu.
Al-ilmu nurun. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ilmu itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi, yang menuntun. Maka bersyukur kepada Allah, ibu masih ada semangat untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, terus menambah ilmu. Saya tidak sok iri bu ke ibu-ibu. Apakah di usia yang nanti sama dengan ibu-ibu sekarang saya masih seperti ibu-ibu semangat? Karena saya kan belum tentu nyampe ke usia ibu-ibu sekarang. Kalau ibu mah kan sudah lewat, tapi saya belum pasti. Maka bersyukur ibu-ibu masih diberikan apa? Kesempatan oleh Allah untuk masih terus menimba ilmu, masih terus belajar. Karena ini salah satu yang menguatkan perahu dalam arti diri ini ketika menghadapi perjalanan yang diibaratkan samudra dan lautan yang luas dan dalam. Yang kalau kita tidak kuat ya kita akan mudah terumbang-ambing. Yang ketiga nasihatnya itu perjalanan kita ini kan jauh. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Sungguh perjalanan kalian itu sangat jauh. Kita pernah juga bahas tentang hal ini, bahwa kita ini kan berasal dari alam ruh menuju ke alam rahim, menuju ke alam dunia, menuju ke alam kubur, berakhir di alam akhirat. Berarti perjalanan kita masih belum selesai nih. Kita masih ada di alam yang keempat, ketiga. Udah obat wae. Obat. Alasan mah tilu. Masih tiga, tenang bu, masih tiga. Kita mah para lanjangkan yang usia dalam keberkahan insyaallah. Alam ruh kita sudah tinggalkan, alam rahim sudah kita tinggalkan. Sekarang kita ada di alam dunia, tapi ini alam akan juga kita tinggalkan. Sebetah-betahnya kita nggak akan bisa selamanya tinggal di sini. Maka karena jauh perjalanan kita harus punya bekal. Bekalnya apa bu? Nah, kalau tadi bekalnya itu, kalau yang tadi yang pertama diibaratkan perahu iman dan ilmu. Nah yang kedua adalah bekalnya adalah takwa, atau tadi sudah ibu terjemahkan secara sederhana dan mudah, yaitu amal soleh. Bekal hidup kita adalah amal soleh, karena amal soleh yang kita lakukan saat ini yang akan menyelamatkan kehidupan kita nanti di alam kubur. Yang menyelamatkan kita siapa? Amal soleh kita. Ada doa-doa yang disampaikan kepada kita, tapi doa-doa itu mungkin tidak setiap saat kita mendapatkan. Dan harusnya mas saya dan ibu-ibu iri dan irinya banget kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan wafat sudah hampir 14 abad yang lalu, tapi makamnya tidak pernah sepi. Setiap orang ingin selalu berziarah, bahkan tidak ziarah pun mereka bersalawat kepada Nabi. Dan salawat itu pun jangan difahami sebagai doa, karena Nabi mah tidak membutuhkan doa. Salawat itu cinta kita kepada Nabi, dan gara-gara kita salawat kepada Nabi, Allah membalas salawat kita. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah balas salawatmu dengan 10 kali. Bahkan 10-nya itu pangkat 3. Karena 3 yang akan Allah berikan kepada orang yang bersalawat itu. Satu apa? Ampunan dosa. Yang kedua, kebaikan. Yang ketiga, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya salawat. Kalau saya ibu baca istighfar, yang Allah kasih ampunan dosa. Kalau saya ibu baca apa?
kita dapat 10 kebaikan, kita dapat 10 ampunan dosa, dan kita dapat 10 derajat oleh Allah Subhanahu. Artinya dinaikkan derajat kita 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan Rasul itu satu sudah tidak pernah sepi makamnya diziarahi. Kalaulah tidak diziarahi makamnya, tapi tetap umat-umat yang mencintai beliau, termasuk insya Allah kita semua ini, menyampaikan, mengirimkan salawat kepada beliau. Nah, akankah kita seperti beliau? Ada banyak makam hari ini yang sepertinya ditinggal oleh keluarga, sudah tidak pernah diziarahi, tapi juga jarang dikirimi doa. Kalau ibu saya, kalau mau ngirim doa itu tidak berziarah, bikin air, bacakan Fatihah, terus si air itu di apa namanya itu? Dibuang, disiram ke tanah sambil bilang, ya Allah mudah-mudahan didugikan doa ya kabul anak, karena adik saya sudah meninggal lebih dulu, bisa 23 tahun. Itu begitu, yang rutin setiap malam Jumat dikirimi doa oleh ibu, caranya begitu. Dan ya ibu saya selalu suka mengingatkan kakak-kakaknya, tolong hilap doa ke adik saya, begitu caranya. Kalau kita tidak berziarah, kita bikin air doa di rumah kita siramkan air ke tanah sambil kita sampaikan, ya Allah mudah-mudahan sing dugi ya cai teh ke almarhum. Ditambah dengan doa-doanya yang kita panjatkan. Nah, karena amal yang menyelamatkan ahli kubur itu, ya amalnya ahli kubur itu, tapi juga amalnya orang-orang yang hidup yang terus mengirimkan doa-doanya kepada mereka. Dan doa yang paling afdol yang disampaikan kepada almarhum itu adalah doa dari keluarga, terutama anak, apalagi anak itu kan, karena ditulis di hadis itu awaladin sholihin yad'ulahu. Jadi ciri orang yang soleh itu sederhana, Bu. Ustaz, dari anak yang soleh itu cirinya apa? Dikokopeah sama mana? Jenggotan, diajuk takwa, jidatnya hitam. Bukan itu anak soleh itu. Anak soleh itu yang dia nggak lupa dengan orang tua. Ketika hidup orang tuanya dia berbakti, ketika sudah meninggal orang tuanya dia mendoakan. Orang itu anak soleh. Walaupun nggak jadi apa-apa, nggak jadi siapa-siapa tuh anak, tapi dia bakti ketika orang tuanya masih hidup, dan ketika orang tuanya wafat dia doain terus tuh orang tua. Dan di pemakaman itu, Bu, seperti di komplek atau perumahan, Bu. Kan ada rumah-rumah di komplek atau di perumahan itu yang banyak dikunjungi orang. Orang itu datang silih berganti ke rumah itu. Ini asarame awalnya 5 etang. Kemarin datang eta, harus datang demo aja. Tapi ada rumah-rumah di perumahan itu yang nggak pernah ada orang datang. Itu juga imah abdi, datang ke imah abdi. Nah, sama seperti yang di makam. Jadi ada mereka yang di alam barzah itu yang hari-hari itu ramai, atau ada waktu-waktu di mana ramai saja, tapi ada yang sepi saja, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Nah, rupa-rupanya yang ramai itu adalah bukan dengan orang yang menziarahi makam itu, tapi si makam itu ada banyak orang yang mendoakan, mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal itu. Nah, jadi karena yang dibutuhkan oleh yang sudah meninggal itu sebetulnya selain diziarahi, tapi yang penting adalah doa. Nah, jadi ramaikan makam-makam orang tua, leluhur, mereka yang pernah ada kebaikan dengan kita, dengan doa-doa yang kita kirimkan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak kesepian. Seperti Rasulullah itu hampir dipastikan beliau itu betul-betul terbangun dan tidak pernah tidur. Kenapa? Karena ketika disampaikan sholawat kepada beliau, beliau menjawab sholawat itu. Apalagi ketika ada yang assalamualaikum ya Rasulullah, nanti
Kita sedang menyampaikan salam seolah-olah Rasul itu di depan kita. Dan itu tidak mungkin tidak mungkin Rasul itu tidak menjawab waalaikumsalam. Cuman kita sih pengennya Bu kalau ngucapin salam ke Nabi, Nabi menjawab langsung dan kita ngedenger ucapan itu. Kalau yang lain mah nggak usah lah. Maksudnya kalau almarhum yang lain, yang punya jenazah yang lain, nggak usah kedengar. Tapi kalau Rasul mah pengen. Dan saya tuh suka dia Bu kalau di makam Rasul ya. Kalau pas kebetulan persis di depannya itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya tuh suka dia macam sudah ada Rasul yang ngaharewan. Waalaikumsalam. Gitu aja. Kita belum pernah Bu. Asa hese gitu ya. Iya, saya yakin kalau Nabi menjawab salam. Nah, jadi akhlak Rasul kepada Allah luar biasa. Itu yang kedua Bu ya. Jadi amal soleh, perjalanan yang panjang dan jauh itu bekal terbaiknya adalah amal soleh. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup yang seperti lautan samudra yang luas dan dalam, kemudian jauh itu, ternyata kita mengarunginya, menjalaninya itu tidak mudah, tidak gampang. Karena ada beban yang kita jujur ada dalam kehidupan kita yang memberatkan perjalanan hidup kita. Apa beban itu? 3. Pertama, beban hidup kita itu adalah dosa. Maksudnya begini, kalau ada yang merasa kok asa berat-berat hidup. Kalau badan mah asa rariget gitu, asa telah loncer gitu. Nah, kenapa? Karena ada yang menyumbat. Kalau badan peredaran darahnya, sendi-sendinya itu jadi kararaku. Nah, kalau dalam konteks yang lain itu yang membuat kararaku dan rariget itu adalah dosa. Kenapa Nabi menyuruh untuk kita terus dan terus bacakan istighfar, sekalipun mungkin tidak kita berbuat salah. Mungkin ada orang yang setengah kaget, adik kamu tuh buat baca istighfar wae, juga harus melakukan naon wae. Enggak, Rasul itu kan sehari 70 sampai 100 kali baca istighfar dan beliau tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Kalau dalam hadis dikatakan apa Bu? La sagoir ilal istimror walal kabair ilal istighfar. Tidak ada dosa kecil itu kecuali kalau dilakukan terus menerus. Walal kabair ilal istighfar. Tidak pernah akan ada dosa besar itu melainkan kalau kita terus baca istighfar. Jadi kalau untuk dosa kecil jangan dianggap remeh karena itu dosa kecil. Karena kalau itu terus dikerjakan dia berubah jadi dosa besar. Tapi sekalipun dosa itu besar, tapi kalau ibu rajin baca istighfar, hancur juga tuh dosa yang besar. Jadi istighfar teh kedah janten naon Bu? Cemilan. Jadi cemilan teh sanes kiripik sareng hari ibu-ibu. Sana cilok sana sebelah wae. Cemilan teh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu dalam rangka Pak, meringankan beban yang diakibatkan oleh dosa. Yang kedua, beban hidupnya manusia yang sedang melakukan perjalanan itu adalah apa? Yang kedua itu namanya hutang. Ayeuna teu gaduh hutang di dia, Bu. Anu teu gaduh samatan. Nah, ya Abi balik ke guru. Gimana caranya sampai tidak berhutang? Jangan minjem. Jangan minjem. Betul. Hebat sih ibu, jangan minjem. Nggak ada yang nanggung Pak, juga pinter Pak. Nggak ada yang nanggung bayarnya. Di zaman Rasul kan ada orang yang ya memang secara psikologis orang berhutang itu kan kelihatan.
Ada Nabi menemukan seseorang yang hidupnya itu terlihat sekali seperti gelisah. Sampai dia datang kepada ya Rasul, aku ini sudah berat dengan hidup yang aku harus hadapi. Kenapa kamu? Saya banyak utang ya Rasulullah. Langsung Rasul ajarin doa. Doanya tadi sudah disebut awalnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min walabatid dain wa qahril rijal. Sebanyak sebesar apapun, walau setinggi gunung, lunas tuh utang kamu kalau baca doa ini. Tapi ternyata tidak titik, cukup hanya dengan doa. Yang ketiga bayar, yang kedua bayar, yang ketiga jangan utang lagi. Jadi jangan doa, tapi kok temayar ya malu. Maksud saya dengan berdoa datang rezeki, harusnya kan dipakai buat bayar. Ini mah enggak. Kenapa? Karena ada lagu yang enak, ada lagu yang enggak enak teh geuning Bu. Lagu enak apa Bu? Lagu nganyuk. Lagu nggak enak, lagu mayar. Jadi begitu punya uang, masa baru aja nerima harus saya bayarin? Angke itu penyakit. Nah, jadi satu, banyak berdoa. Ketika ada rezeki untuk bayar, cepat bayarin. Yang ketiga, stop, jangan utang lagi, selesai urusan. Nah yang ketiga, apa Bu yang menjadi beban itu dalam perjalanan hidup kita itu adalah janji. Makanya jangan banyak janji, atau jangan suka berjanji. Nah yang sekarang tuh yang mau naik kan janji nanti mihara ribu, titik-titik menang gratis, titik-titik juga numaneh nama negara. Udah dengerin aja. Semakin banyak janji, semakin kita wajib tidak percaya. Jangan ngomong amin Bu, bahaya. Jadi ustadz ini sekarang dicurigai kalau berdoa di majelis taklim itu membawa misi, mendukung salah satu capres cawapres. Atau tidak ada selain ucapan itu kalau berdoa. Kalau saya ibu berdoa ditutup dengan apa? Amin. Kan enggak puguh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lucu. Tapi kalau disebutin katanya, oh ini nih modus nih. Memaneh gitu. Udah Bu, jangan panjang-panjang gitu karena direkam. Nah itu yang ketiga Bu ya. Jadi satu, jangan turunkan, ringankan, hilangkan beban hidup, yaitu dosa dengan banyak istighfar. Kemudian yang kedua hutang, yang ketiga janji. Yang keempat, ini dalam rangka perjalanan itu supaya sampai kepada tujuan adalah harus dalam hidup kita ini ada ikhlas dan ridho. Saya pernah sampaikan beda antara ikhlas dengan ridho itu. Ibu sing ikhlasnya, sing ridhonya, keke kudu ikhlas kudu ridho itu, kudu puguh tuh. Karena ikhlas dengan ridho itu beda. Kalau ikhlas itu Bu menyangkut perbuatan. Saya ibu melakukan perbuatan apa, ibu mengerjakan apa. Nah harus ikhlas. Bukan ridho. Bu sing ridho punya. Ketika ibu teh sedang mengerjakan sesuatu yang ibu teh sudah ruwet leher kesang, sudah capek bener. Bu sing ridho punya, salah ya teh. Sing ikhlas. Jadi ikhlas itu menyangkut amal atau perbuatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina dan diperintahkan saat beribadah kepada Allah itu melainkan dengan ikhlas.
Nah, kalau ridho itu menyangkut apa, Bu? Apa yang menimpa kita? Saya, Ibu, ketimpaan apa nih? Ketimpaan yang baik, ketimpaan yang apalagi tidak baik, ridho. Terima takdir. Seperti dulu kan pernah kita ada pengalaman, Bu ya, tumpahkan air, Bu ya. Bapak ingat aja nih. Ingat aja, Bu. Malunya Pak. Apa yang harus saya miliki ketika itu? Ridho. Dan ridho tetap nggak bisa minum saya. Masa kalau saya tarik di perut ya meja seret masukin, nggak, udah ridho. Karena peristiwanya terjadi dan saya harus ridho. Bukan ikhlas tapi ridho. Nah, jadi ada ikhlas dalam hidup, ada ridho dalam hidup. Ketika mengerjakan apapun udah ikhlasin aja. Lepaskan saja. Ringankan saja. Jangan melihat itu sebagai kewajiban. Jangan melihat itu sebagai tanggung jawab. Jangan itu melihat sebagai beban, tapi nikmati itu sebagai amal soleh yang memang kita harus melakukan. Sampai dalam hadis itu banyak, andaikan Allah buka yang namanya pahala, berebut kita ini, Bu. Dan boleh jadi kecil kemungkinan kita bisa kebagian untuk melakukan amal. Karena wah silih begini, Bu. Karena orang juga ingin mengerjakan itu, tapi karena ditutup oleh Allah, dirahasiakan, sepertinya nggak ada kan, Bu ya. Sok Ibu jalan ke sini, teh pahalanya teh, Bu, lebih tinggi dari gunung Himalaya. Benar, Bu. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Siapa yang Allah mudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi kalaulah saya tahu amal soleh yang dilakukan oleh kita ini berpahalanya besar, wah kita akan berebut. Cuma masalahnya kan gak kelihatan dan gak dikasih tahu, dan itu sengaja. Kalau kita belajar agama dan kita buka hadis, yang pertama diajarkan mesti innamal a'malu binniyat. Pentingnya menjaga niat, karena itu awal dari semua amal. Amal sebesar apapun, amal seberat apapun, kalau tidak dengan niat yang lillahi ta'ala, udah nggak ada apa-apa. Jadi insya Allah saya datang ke sini, Ibu datang ke sini lillahi. Adapun nanti kita dapat apa, itu mah bonus aja. Karena selain yang terlihat secara zahir, ada yang Allah sembunyikan. Jadi saya ngebayangin nanti, Bu, ketika di akhirat itu ya, kita akan dihadapkan kepada karung-karung, yang karung itu bertuliskan nama kita. Dan kita bertanya, ini apa ini? Ini kok ada nama saya tertulis di situ? Nah, rupa-rupanya itulah pahala yang Allah berikan dan Allah rahasiakan, dan Allah berikan itu kan, itu haknya kita. Seperti hadis tentang istri yang solehah. Ketika dia menjadi seorang istri yang solehah, yang ciri istri solehah itu kata Al-Quran itu berapa, Bu? Cirinya istri yang solehah itu ada di Quran, surat yang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Surat apa ayat atas? Ayat berapa? Gak apa-apa nih, Ron juga udah bukan sedang ujian. Karena makan kalau cari ayatnya gampang ya. Tinggal buka, syaratnya ada nggak kuota, itu aja masalah. Kalau nggak ada kuota repot juga. Ustaz, kok saya mah nggak keluar, ini ayatnya bukan ayatnya keluar, kuotanya habis. Itu nggak adaan. An-Nisa ayat 34. Di
situ disebutkan tubuh ciri orang, ciri orang, ciri istri soleha. Beda-beda. Istri saya aja cukup yang tahu. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki itu, atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salehah adalah satu yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau ada seorang istri dan dia taat kepada suaminya, dan kenapa dia taat kepada suaminya itu? Karena itu bentuk ketaatan dia kepada Allah. Maka nama si istri soleh itu tertulis di 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu bukan 7 tapi 8. Karena surga itu ada 8. Jadi nama ibu teh tertulis tuh Bu di pintu-pintu yang 8 itu, dan itu pintu surga. Nusolehah teh. Ya ibu-ibu di sini kan saya tidak sedang bercerita ibu-ibu yang di luar. Tidak kelihatan itu yang solehah mah dari sini juga tuh. Cara raang tertulis tuh Bu di pintu surga. Tertulis di pintu surga. Di hadis yang lain, betapa mudahnya seorang istri itu bisa masuk surga. Ini kata Nabi. Syaratnya satu, taat kepada suaminya, dan dia saum, kemudian sholat. Udah selesai di situ. Enggak wajib aja ya. Iya. Sholat yang wajib, saumnya saum Ramadan. Nanti jadi gampang. Hari suami ku rek surga teh Indonesia. Mata saya mah bikin bagaimana supaya wanita-wanita teh salehah. Jadi si wanita saleh itu nanti ngagiring saya. Saya teh jadi saleh karena dia. Wah, gitu. Jadi saya diajarkan. Nah, saya mengikuti ajakan lah. Apa-apa di belakang yang penting makan masuk. Ya, jadi ada 4 Bu ya. Ada iman dan ilmu, ada amal soleh, ada beban yang harus kita hilangkan, kita turunkan, kita ringankan, itu dosa, hutang dan janji. Kemudian yang keempatnya ikhlas dan ridho. Baik Bu ya. Kita lanjut Bu ke hadis yang selanjutnya, yang ke-7 Bu. Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Zubab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memukul kaum wanita. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wanita-wanita itu kini berani kepada suaminya. Mendengar yang demikian, beliau membolehkan untuk memukul. Kemudian banyak wanita yang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan perlakuan suaminya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh banyak wanita yang mengerumuni rumah Muhammad untuk mengadukan perlakuan suaminya. Maka mereka, suaminya itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Jadi memang kalau sudah bab fisik ini rada repot ya. Apalagi sekarang ada namanya KDRT. Bisa suami atau istri masuk penjara gara-gara diadukan oleh pasangannya. Belum di akhirat saja sudah saling mengadukan, koma nanti di akhirat sudah mengira. Kemudian dari Abdullah bin Amir al-As
Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang soleh. Wah, ibu disebut, wah ini saya masih rita benar. Kali-kali aku perhiasan di dunia adalah laki-laki yang soleh. Ada yang cerita ke saya, Ustaz, ini cerita atau curhatnya ibu-ibu di kompleks saya itu. Yang soleh itu bukan ibu-ibu Ustaz, tapi para suami kami. Oh, kami? Nah, mereka sholatnya pada di rumah. Di suami-suami yang sholat di rumah itu adalah suami-suami solehan. Gimana Bu? Ya itu kalau silakan kebanyakan perempuan. Ya. Gimana itu dalam? Ya. Tadi di awal saya, mudah-mudahan Ibu masih ingat, yang banyak masuk surga dari manusia itu karena satu, takwa dan amal soleh dan akhlak baiknya. Nah, yang kedua di hadis disebutkan yang banyak memasukkan manusia ke neraka itu karena juga dua. Satu adalah karena mulut dan kemaluan. Nah, kalau ibu tadi bertanya, ada memang hadis yang menyebutkan bahwa neraka itu banyak dihuni oleh perempuan. Itu kenapa? Oh, sepertinya tidak bersyukur sama suami. Hari pengajian ibu. oh ya, hari pengajian judulnya teh majelis taklim ibu-ibu. MTI bukan MTB. Kenapa? Nah, yang harus dijaga oleh kaum perempuan yang pertama adalah, kalau kita ambil hadis tadi sebagai dalilnya, jaga lisan. Karena mulut perempuan itu tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu bermental goa. Tahu goa Bu? Buha. Ketika dia ada masalah cenderung diam, menutup diri. Kumaha we buha. Tapi kalau perempuan sedang ada masalah, toa. Rundal. Lebih. Karena yang akan dia katakan bukan yang hanya saat itu masalah, tapi yang kemarin, yang minggu kemarin, yang bulan kemarin, yang tahun yang lalu, yang entah kapan itu diomong. Ingat nggak Papa? 15 tahun yang lalu. Terus pokok suaminya 15 tahun kan dimana saya? Lupa waktu kita pertama kali kenalan 35 tahun yang lalu. Waduh, error Bu nanti suaminya. Nggak ingat Bu, tapi ibu-ibu mah ada daya ingat mah, Masya Allah. Ahli sejarah. Jadi hati-hati yang ke satu, mulut. Walaupun yang harus menjaga mulut itu ya juga bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Dan bapak-bapak juga ada Bu yang bapak-bapak. Yang ke satu, yang kedua kemaluan. Ini juga yang menyebabkan wanita itu masuk neraka. Tapi selain ada ungkapan-ungkapan yang memang itu ada hadisnya tertulis seperti itu, ibu-ibu buktikan bahwa kami bukan seperti yang ditulis oleh hadis itu, karena kami melakukan apa yang sebaliknya. Makanya buat kita mah kan sudah sepakat ya, neraka mah dongeng. Neraka mah dongeng aja buat kita, berarti kita mah surga. Dongeng kene. Jadi ketika ada hal-hal yang ilmu yang memberitahukan kepada kita, kenapa orang ini masuk neraka karena ini, kenapa orang ini masuk neraka karena ini. Oh, berarti saya nggak boleh begitu, udah. Nah, makanya
Ya kembali tadi Bu ya, ketika ibu-ibu yang disebut oleh hadis itu banyak menghuni neraka itu, sementara dalam kenyataannya sepertinya kaum ibu itu mendominasi kebaikan-kebaikan, mendominasi amal-amal soleh. Ya, contohnya tadi Ibu sebutkan majelis taklim yang paling banyak jamaahnya itu ibu-ibu. Nah makanya apa? Coba luruskan kembali niat. Ibu ada di majelis taklim itu dalam rangka apa? Harus kita luruskan kembali. Karena ada juga ini curhatnya ibu-ibu juga di majelis taklim. Ustaz, saya mah nggak mau ikut-ikut majelis taklim, itu bukan apa-apa. Berat Ustaz. Sebentar beli seragam, sebentar ganti seragam. Nah, kalau pengajian teh bukan titik kumpul yang dibicarakan teh. Cek ari ke desena naon. Itu teh pusing ke kepala saya. Nanti besoknya Blackpink. Itu teh buat sebagian ibu mah udah jangar Bu. Ya kalau punya, kalau nggak punya. Tapi ya nggak apa-apa Bu. Oh saya mah sudah pasti ya barokah. Ada memang betul Bu ya. Saatnya ibu harus berseragam untuk sebuah kekompakan, untuk sebuah identitas penting. Kemarin kan saya bukan ngundang karena diminta tempat masjid di rumah itu kebagian tempatnya Ustadz siapa? Syekh Husain Jaber. Nah, kami dari pengurus TKM itu menghimbau kepada jamaah yang hadir untuk berpakaian putih. Dan itu teh ada banyak yang komentar. Kenapa sih harus putih? Kan baju mah bebas no. Nah sampai ada yang mungkin menanggapi tapi kurang pas. Kalau enggak punya kain putih mah di masjid ada cenah kain kapan. Atau bagi jamaah baru budak itu. Nah, ini saya harus kasih tahu nih orang yang komennya kurang pas kata saya. Karena memang betul Bu. Di masjid aya cenah 5 seteh cenah can kaluar keneh wae. Atuh makin ambek eta mah jamaah teh. Nah, jadi meluruskan niat ya dalam kegiatan yang dilakukan. Ya oleh ibu-ibu termasuk oleh laki-laki, oleh semuanya lah saya kira. Kita sepakat ya. Jadi kalau Nabi di sini menyebut bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah, ya karena ya dari wanita lah semuanya itu berawal kan. Adam ketika jadi penghuni surga sendiri apa yang terjadi? Kurang jentul kan, bagaro, bolak-balik. Karena macam buku. Saya suka membayangkan. Dulu ketika Adam masuk surga, saya ada di luar melihatin membayangkan karunia pisahnya Adam sorangan. Betul, tapi ketika ada Hawa, ya lumayan ada sumringah. Walaupun ketika ada Hawa di situ kemudian berlanjut, ternyata ada peristiwa kan, ada Qabil, Habil, Iklimah dan Labuda itu, akan sampai terusir dari surga itu. Dan punten ibu harus protes kalau ada yang mengatakan kunaon Adam teh kalau dikeluarkan ti surga gara-gara Hawa gitu. Enggak. Jadi Hawa bukan pemicu. Karena baik Adam maupun Hawa sebetulnya mah sepakat Bu. Tidak mau ikut dengan ajakannya iblis. Kan ada tuh, saya pernah dengar bahwa ibu-ibu ya menyebabkan orang lain di dunia padahal mah kuno mah di surga. Nah, bagi ibu eta Hawa menggoda aku iblis itu gitu. Enggak Bu.
tidak tergoda iblis. Hawa itu, Adam itu karena Hawa. Karena kedua-duanya itu ya memang disetting oleh Allah imannya kuat. Skenario Allah memang gitu. Tapi ya skenario Allahnya memang peristiwa kehidupan itu ya harus begini. Ada cerita itu maksud saya. Karena kalau tidak ada cerita itu ya kita nggak akan bisa ketemu. Sokmon Adam jeung surga, Adam jeung surga. Adam dan Hawa terus ada di surga. Kita bakal ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Jadi kita harus berterima kasih kepada nuhun Kang Adam, Kang Hawa. Gara-gara beliau-beliau tuh kita ada di dunia. Jadi ceritanya itu ya memang harus ada seperti itu. Nah, jadi meluruskan niat supaya kita tidak terjebak kepada nanti amal soleh tapi sia-sia, tidak ada nilai di hadapan Allah. Karena kesolehan atau kesolehan itu kan wujudnya amal. Tapi amal itu ada yang diterima sebagai amal soleh, ada yang tidak diterima sebagai amal soleh. Hanya jadi amal saja. Kan kita dulu pernah tulis Bu ya, ada amal soleh. Masih ingat Bu? Emut gitu Bu. Ada amal soleh. Ada amal saja. Pada amal saja. Iya, amal saja itu amal yang bukan hanya kita yang muslim, bukan hanya kita yang beriman kepada Allah yang melakukan itu, tapi mereka pun melakukan itu. Tapi kita apapun yang dilakukan yaitu amal harus amal soleh itu berbalas kan Bu ya? Berbalas pahala. Kalau ini ya nol aja Bu. Kan disebut dalam Al-Quran itu apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka amal-amalnya itu sia-sia. Dia sepertinya akan mendapatkan apalah begitu Bu, tapi dia hanya mendapatkan fata morgana saja. Seperti dia melihat dari kejauhan ada air, tapi ketika dia dekati ternyata hanya padang Sahara saja. Fata morgana. Tapi kalau kita setiap apa yang dikerjakan berbalas pahala. Cuman tadi apa pahalanya memang tanda tanya Bu. Tapi sekalipun tanda tanya kita harus yakin. Yakinnya itu apa? Ada dan banyak. Kan ada ayat surat apa Bu yang fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta, siapa orang yang senang memberi, wattaqo, dan dia bertakwa. Lalu kemudian apa lagi? Wasaddaqo bil husna, dan dia percaya dengan balasan terbaik yang dijanjikan Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti akan aku berikan kepadanya yusra, kemudahan. Wa amma man bakhila, tapi siapa orang yang bakhil, kedekut, merege hese, cap jahe, buntut karis, buntut kasih, salah mere, panjang kan Bu ya. Wastagna, dan merasa dirinya itu kaya, dia merasa enggak perlu dibantu. Udah kalau mau ngasih mah jangan ke saya, cari aja yang lain. Saya mah udah enggak perlu dibantu. Wah, enggak boleh itu. Sombong sekali. Saya pernah kasih tahu kan ke Ibu rumus hidup itu selain yang tadi 4 itu ada 3 lagi. Apa? Kalau orang yang sudah sangat mengenal Allah, zikirnya itu ulah. Kalau yang belum mengenal Allah, dia harus banyak Allah. Tapi buat yang sudah mengenal Allah mah ulah zikir. Ulah. Tapi jangan dipraktekkan Bu. Ini cuma siloka saja.
Apa maksudnya orang yang beriman atau orang yang sudah mengenal Allah itu? Ulah yang pertama adalah ulah mental. Ulah mental itu apa Bu? Jangan jadi pengemis, minta-minta. Tapi kalau dikasih, ulah nolak. Jadi ketika saya dikasih, saya jangan bilang kadang Bu cakap, bias-bias abdi mendari ikhlas. Enggak, terima aja. Jadi ulah minta, nuka dua ulah nolak. Nuka tilu ulah ditumpuk-tumpuk. Ketika ada kebaikan orang kepada kita, bagikan lagi kebaikan itu. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena ditumpuk-tumpuk itu bahasa Qur'annya apa? At-takasur. Tambah sudah punya tapi tambah lagi, sudah punya tambah lagi. Makanya ada sahabat, saya lupa siapa namanya tuh, kalau dikasih mesti dia keluarin tuh apa yang dia punya. Oh, kemarin saya ada testimoni seorang ibu. Si ibu ini setiap dia pakai baju, terus bajunya ada yang muji, suruh ikut sama ibu ini ke rumahnya. Apa? Dikasihin baju. Ibu, tadi kan ibu bilang senang dengan baju saya. Sekarang baju saya ini sok buat ibu. Setiap dia pakai apapun, terus ada orang muji, dikasihin tuh waktu itu. Coba ibu, kalau ketemu dengan yang begitu, terus ibu mau mencoba itu seperti itu. Saya mengalami pengalaman. Ya, ada tamu. Nah, yang acuk kami di amo, gitu. Ya. Ibu berat sekalinya karena ibu itu belum lama gitu, masih ibu kasih saya. Tapi sabil terus pas kita ya udah dikasihin aja gitu. Tapi itu lami ya nanti. Sedih nanti. Paling disayang itu si baju. Sudah dia ngalamin memang dikasih favorit. Tapi orang mata nggak datang lagi gitu. Ya. Karena Bu di Quran itu kan ada ayat, mungkin Ibu apa atau tahu pernah dengar, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut berbuat baik kalau apa yang kita berikan bukan apa yang kita sukai. Oh iya, yang dicintai ya. Bukan apa yang kita cintai. Jadi kalau saya ngasih, tapi ngasih sesuatu yang saya juga memang nggak anggap istimewa sama yang dikasih, ya cuma biasa. Tapi kalau orang bilang melihat apa yang kita pakai terus dia senang, langsung dikasihin, wah itu hebat juga. Meskipun berat. Pertamanya gitu, tapi lama-lama saya juga Tapi ya, istighfar. tapi itu teh gantinya teh bener Bu. Apa namanya tuh? Kontan. Jadi memang ada amalan-amalan yang berat. Makanya amal itu kan Ibu masih ingat lagi, saya mengingat-ingatkan aja. Ada 3 kan Bu amal Bu ya. Mas Soleh maksud saya. Ini kita cabang 3 lagi. 1 amal yang biasa. Yang kedua amal yang istimewa. Ini amal yang ketiga rahasia. Di amal soleh itu memang ada 3 Bu. Ada yang amal itu biasa. Apa amal biasa itu? Amal yang saya kerjakan, Ibu kerjakan, orang lain juga mengerjakan. Berarti amal orang-orang kebanyakan. Itu mah biasa-biasa aja. Yang kedua amal yang istimewa. Amalan yang kita mengerjakan, tapi orang tidak mengerjakannya. Jadi pokoknya mah abdi mah yang beda. Karena kalau sama, ya biasa berarti. Jadi apa yang Ibu pilih untuk melakukan apa yang orang tidak lakukan, itu masuk kategori amal istimewa. Yang ketiga amal rahasia, amal yang cukup saya dan Allah saja yang tahu, nggak perlu orang satupun yang tahu. Ibu kan suka doain saya mah yakin Ibu nggak boleh misalnya masih tahu ke saya apa lewat WA apa langsung.
Jadi saya tuh sebetulnya udah tiap malam teh suka doain Pak Dedi. Nggak usah Bu, nggak usah didongeng-dongeng Bu. Karena setiap doa yang disampaikan dan orang yang didoakan itu tidak tahu doanya mustajab. Saya kalau ada yang minta didoain, kan kadang-kadang bukan nggak satu orang, kan banyak pun dikumpul. Ya Allah, mudah-mudahan si ibu ini, si bapak ini masalahnya urusannya beres. Amin ya Allah. Nelfon lagi, Ustaz, abdi terus didoakeun. Saya kan rada repot ngejawab dong. Dongengkeun tanya. Insyaallah lalu mudah-mudahan beres lah gitu ya. Jadi jangan dikonfirmasi balik Bu. Karena berat itu pertanyaan yang sulit dijawab. Seperti kalau ke Mekah, ke Madinah kan, Ustaz titip salamnya nanti sama Rasulullah. Nah, insyaallah. Sekarang ketika ke sana kan, ya Rasul ada titipan salam dari, saya sebutkan namanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitupun Ustaz gimana kemarin sampai nggak sama Rasul? Bilangin enggak ya? Tapi kalau itu mah nggak apa-apa, insya Allah sudah disampaikan. Dan Rasul senang dengan salam yang dititipkan ke saya dari Bapak. Oh gitu, iya. Saya lihat wajah Rasulnya senyum-senyum ketika dikasih salam dari Bapak. Gitu. Taman-taman. Senang. Jadi untuk beberapa hal memang kita dalam amal itu ada yang adalah cukup aja Allah dan saya yang tahu. Nggak perlu ada orang. Nah ini amal rahasia. Nah amal-amal orang yang melakukan amal rahasia itu biasanya ketahuannya nanti pas meninggalnya. Dia seperti orang biasa tapi begitu meninggal itu orang tuh nggak ketulungan, dari mana-mana datang. Itu di mana? Ditanya kenal nggak kamu sama? Nggak kenal. Tapi kenapa? Nggak tahu ya, asal terpanggilnya pengen datang. Oh gitu. Untuk orang yang beramal rahasia itu dirindukan. Ya, Rasulullah SAW, ibu pernah nggak ketemu sama Rasul? Enggak. Mimpi pernah nggak ketemu? Belum, kamu jangan dengar Bu. Saya pernah baca Bu satu tulisan Bu. Orang yang sudah 40 tahun dan belum bermimpi dengan Rasulullah patut mempertanyakan keumatannya. Kan kayak 50 Bu, jangan pernah mimpi dengan Rasul. Kalau mau nih amalannya, itu apal Bu, doa tidak panjang Bu. Tekan doa begitu dia Allah ketika hayang itu terpanggilkan yang Rasul. Sering sih Ali ketemu dengan yang bergamis, bersorban, berjanggut, tapi itu Rasul bukannya. Jangan-jangan kan Pangeran Diponegoro atau apa kan? Tidak bisa kan diaku-aku. Alhamdulillah, dia mah sering ketemu dengan Rasul. Bayangannya gimana? Jenggotan, bergamis, bersorban. Di Ponegoro gak di Tong di Ponegoro, Abu Jahal, Abu Lahab juga sama kan, berjanggut dan karena memang susah Bu mengklaim diri bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi memang katanya beda Bu, orang yang pernah bermimpi dengan Rasul itu dia sendiri gak bisa mengungkapkan itu. Dan jujur saya belum pernah bermimpi dengan Rasulullah. Pengen banget. Udah saya gitu ya. Udah. Nggak tahu ya. Soalnya pernah kan ada apa bukunya gitu ya. Katanya kalau ingin bermimpi Rasul, kata dulu ini waktu saya belum aktif di pengajian. Ini aja terus didawamkan. Bisa mimpi gitu. Kayak bukit gitu. Gelap semuanya tapi ada sinar, cuman ke situ aja sinar teh orang yang berdiri pakai jubah biasa gitu, tapi enggak kelihatan mukanya. Jadi tapi pas gitu teh saya bangun gitu. Takut kan lihat ke sekelilingnya di leuweung gitulah di bukit gelap gitu ya. Pas gitu kan kaget gitu pas ngeliat bangun gitu. Cuma segitu aja sepintas. Ya, betul. Ya. Jadi saya banyak dapat cerita termasuk yang model-model seperti itu. Ada yang melihat Rasul dari bagian punggungnya, dari sampingnya, bahkan dari atas atau dari kejauhan. Jarang yang bertatapan di depan mereka. Jadi memang kelihatan samping kanan kiri belakang lah. Ya Allah. Memang ada beberapa hal yang bisa jadi amalan termasuk doa yang khusus yang
Katanya ada doanya juga, atau mungkin dengan doa yang dengan bahasa kita sendiri, atau dengan kita mengenali ciri-ciri fisik Rasulullah melalui buku-buku sirah nabawiyah yang khusus menceritakan tentang Rasulullah. Sehingga kan terbayang-bayang apa yang dibaca itu. Kalau Rasul itu kan kulitnya tidak hitam, tidak putih, rambutnya tidak panjang tapi juga tidak pendek, tidak lurus tapi juga tidak ikal. Kan begitu Bu, gambaran ciri fisik Rasulullah itu. Giginya itu rapi sekali. Mulutnya kulitnya itu bersih sekali. Tatapan matanya itu tajam. Kakinya itu lenjang, tangannya itu halus. Pokoknya mah gambar-gambar fisiknya teh pokoknya mah Masya Allah ya, sempurna lah gitu. Tapi ya itu tadi, jadi bayangan itu ketika hadir dalam mimpi, apakah itu Rasulullah? Ya masih wallahu a'lam. Sepintas. Ya. Jadi memang apa Bu, terkait dengan amal ini harus dipastikan menjadi amal yang berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu nggak usah resah sebagai wanita yang diceritakan banyak menghuni neraka, karena wanita yang dimaksud bukan ibu atau ibu tapi ibu-ibu yang ada di Israel, yang ada di Israel. Gimana emang keberadaan Israel? Namanya contoh negara lain Israel. Dan memang dongeng Israel di Quran juga memang nggak ada yang enak. Iya, ada bagus ya. Satu, ini adatnya orang Israel, jangankan orang lain, keluarga sendiri dimasukin ke sumur. Siapa? Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf dia punya saudaranya kan 12. Nah, salah satunya itu yang siapa namanya itu Yahuza ya, yang itu awalnya Yahudi itu kan digebruskan ke sumur. Yang kedua, bohong ke orang tua kan, kainnya dilumurin darah, terus bilang ke bapaknya Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Yakub. Papa, Nabi Yusuf teh dimakan serigala nih bajunya. Nah, jadi berani berbohong kepada orang tua. Siapa itu teh? Terus di zaman Nabi Musa diselamatkan kan dari Laut Merah teh gini. Ketika sudah diselamatkan, mereka bilang tidak mau. Jadi ya memang watak gitu. Bedagoh. Mudah-mudahan lah Palestina itu cita-cita besarnya kan adalah apa Bu? Merdeka dan tidak ada penjajahan. Mudah-mudahan doanya kita semua kan itu. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dan mujahid yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan oleh Allah. Dan kita yakin innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti akan sirna, pasti akan kalah. Kemenangan itu pasti akan. Saya pernah baca, benar nggak nih saya tanya. Ada hadisnya nih. Hadisnya dia mengatakan bahwa memang Palestina sekarang sedang berlangsung dengan Israel itu berperang dan nanti akan dikasih kemenangan untuk Palestina ini. Setelah ada kemenangan dengan Israel ini, nanti akan berperang lagi dengan Jazirah Arab dan akan dikasih lagi kemenangan. Nanti terakhir baru perang dengan Dajjal yang itu Imam Mahdi. Itu katanya hadis, benar nggak Pak? Ya, ada beberapa hadis yang memang menjelaskan tentang keadaan akhir zaman. Keadaan akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu memang sudah terlihat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Nah, dan itu sebetulnya buat saya pembenar atau pembuktian bahwa apa yang dilisankan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar adanya. Jadi itu bukan dongeng, itu bukan cerita, itu bukan ngarang.
Kan ada yang bilang Muhammad peramal. Ya, kebenaran. Karena ada banyak hadis yang seolah-olah hadis itu berbicara tentang ramalan masa depan. Ketika Nabi mengatakan sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'an ila rasmu wala minal Islam ila ism. Akan datang satu zaman di mana nanti akan datang Al-Qur'an itu hanya tinggal tulisannya saja. Islam itu tinggal namanya saja. Apakah itu sudah terjadi saat ini, Bu? Sudah. Sebetulnya mah sudah. So, Quran sekarang kalau bicara fisiknya, di mana-mana. Tapi apakah mereka disentuh untuk kemudian dibuka dan dibaca? Ya ada. Siapa? Ibu-ibu Al-Barokah. Tapi yang lain belum. So, ibu bayangkan nanti satu zaman, satu masa di mana ketika ibu, tapi ibunya bukan ibu ini ya, ibu yang begitu buka mushaf mau baca ternyata nggak ada tulisannya, karena tulisannya sudah dibawa oleh Allah, diangkat ke langit. Jadi akan ada satu zaman di mana ketika timbul kesadaran untuk beribadah, tapi Allah sudah hilangkan kesempatan. Ibu mau sholat, begitu takbir harusnya baca Allah Akbar, ibu nggak bisa baca karena Allahu Akbar kalimat itu sudah Allah tarik, sudah tidak lagi menjadi sebuah ucapan yang bisa diucapkan. So, kalau sudah begitu kumaha azan. Sekarang kita masih bisa dengar, tapi nanti mungkin mau azan sudah setel, begitu mau nggak bisa karena lafaz azannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti terjadi. Kapan? Allah A'lam. Maka sebaiknya kita dengarkan. Alhamdulillah, baik Ibu-Ibu, sekira kita harus mengakhiri kajian kita hari ini karena sudah masuk waktu zuhur. Kita nanti insya Allah lanjutkan di bab halaman 122 nomor 35 ya, hak suami atas istri. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Baik Ibu-Ibu, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil hilmi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta